Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Karena itu kita terus selalu mendengar firman, belajar firman, supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mendengarkan nasihat-Mu dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus terangi hati dan pikiran kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8, firman-Nya berkata demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya itu berarti bahwa sekali Dia mengasihi kita, seterusnya dan selama-lamanya Dia tetap mengasihi kita. Itu berarti bahwa ketika kita ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, ada dalam kesulitan, ada dalam penyakit, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Bukan berarti bahwa Tuhan sudah melupakan kita, bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Karena kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itulah menunjukkan bahwa sekali Dia mengasihi kita, sekali Dia menyayangi kita, sekali Dia baik kepada kita, seterusnya dan selamanya Dia akan tetap mengasihi saudara dan saya. Itulah yang dikatakan oleh sang pemazmur, ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Sang pemazmur sungguh mengalami betapa kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib, yang selama-lamanya dalam hidupnya, yang dia alami secara nyata dalam kehidupannya. Nah, kalau kasih setia Tuhan selama-lamanya, lalu apa yang dituntut dari kita? Kita harus bersikap seperti apa? Kalau kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita menyembah Allah yang kasih setianya selama-lamanya bagi kita. Ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Dalam ayat 1 yang pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Juga dalam ayat 4, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Hal yang pertama, kalau kita memahami percaya kasih setia Tuhan selama-lamanya, maka yang dituntut dari kita yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Baikkah yang kita alami kah, tidak baikkah yang kita alami, kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Penderitaan, kesulitankah, bahkan maut sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu kata Paulus dalam kitab Roma. Demikian juga penderitaankah, kesulitankah, problemakah tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kita apapun yang terjadi, apapun yang menimpa hidup kita, apapun yang kita alami dalam hidup, lebih baik kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan tidak izinkan. Pasti kalau itu terjadi, itu Dia izinkan terjadi. Dan itu nyata kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi
Karena kasih setia Tuhan selama-lamanya, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Yang kedua, dalam ayat 3, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Hal yang kedua yang dituntut dari kita kalau kasih setia Tuhan selama-lamanya. Yang kedua, mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam suatu persoalan dalam hidup ini, kita selalu berseru kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu penuh kasih setia. Karena kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita, maka Dia pasti akan melepaskan kita. Dia pasti akan menolong kita dalam kesesakan hidup kita. Dalam pergumulan hidup apapun yang kita alami, Dia pasti akan menolong kita. Karena apa? Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Jadi dasar kasih setia Tuhan selama-lamanya, itulah yang harusnya mendorong kita untuk kita selalu berseru kepada Tuhan. Untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan. Untuk kita selalu meminta pertolongannya, meminta campur tangannya, meminta berkatnya, meminta kesembuhannya. Dan pasti Dia akan menolong saudara dan saya. Karena apa? Kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk kita tidak putus asa, tidak kecewa, tidak frustasi dalam menjalani hidup. Walaupun mungkin kita ada dalam kesesakan, ada dalam pergumulan. Ingat, kita percaya kita punya Tuhan yang kasih setianya selama-lamanya dalam hidup kita. Tak selamanya Dia akan terus membiarkan kita dalam kondisi seperti itu. Ada waktu dan ada saat Dia akan bertindak. Ada waktu, ada saat Dia akan menolong kita. Ada waktu, ada saat Dia akan menyembuhkan kita. Karena itu mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Karena kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami, ajarlah kami untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk kami selalu berseru kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.